episode sebelumnya. Kalau bukan mahram ya udah nggak boleh berarti. Karena mau beli kerupuk tuh masuk ke warungnya langsung waduh, Udah tutup. Giliran gue itu. Yes. Kita mas sepupu kita aja nggak boleh. Gitu. Gimana sama kang sayur sepupu? Bukan mas sepupu itu kang sayur. Sebenarnya aurat sesama wanita dasarnya itu sama dengan aurat laki-laki kepada laki-laki. Bukan berarti pada saat kita katakan aurat wanita kepada wanita itu dari pusar sampai lutut itu berarti dia buka dadanya. Enggak gitu. Itu nggak ada yang ngajarin kayak begitu, nggak ada. Pada saat ada wanita di depan dia, kalau masih mampu dia untuk ditutupin, ditutupin. Kalau di depan wanitanya kafirah, jangan buka seperti itu. Tetap aja yang kelihatan cuma wajah sama tangan. Muslimah fasiqah juga membayar. Catatannya yang disebut oleh para ulama adalah bahwa suara itu bukan aurat. Yang jadi masalah ketika dia mendayu-dayu, melemah lembutkan suaranya. 8 poin yang perlu diperhatikan untuk setiap akhwat kalau mau keluar rumah dengan outfitnya dia. Parfum yang tercium wanginya pada orang-orang di sekitarnya. Maka ini nggak boleh dipakai sama wanita kecuali ketika dia bersama suaminya atau di dalam rumahnya bersama mahram-mahramnya itu dibolehkan. Tapi kalau keluar ya sama kemudian tercium oleh laki-laki yang bukan mahram maka ini haram. Tapi kalau kemudian dia pakai deodoran atau pakai lotion yang nggak mungkin tercium kecuali jika sangat didekatkan ke kulitnya. Betul. Maka ini nggak masalah. Tipikal parfum perempuan seperti itu. Tidak semerbak. Betapa Islam ini ingin menjaga wanita. Kalau kemudian dia pakai sesuatu, niatnya adalah untuk menghias dirinya, untuk lebih cantik, untuk menarik perhatian orang-orang, ini berarti terlarang. Kadang bagian akhwat salah paham ya. Bagian akhwat memahaminya adalah yang penting tertutup semua, tugasnya selesai. Ada tugas yang lain. Jangan sampai menampakkan perhiasan. Coba akhwat sekalian sering-sering baca surat Al-Ahzab dan surat An-Nur. Karena isinya banyak sekali yang berkaitan dengan adab-adab dan etika untuk para wanita. Seperti apa mereka seharusnya berhias, berpakaian, mana orang-orang yang boleh menampakkan aurat kepada mereka, mana yang tidak boleh. Maka kalau kemudian perhiasan yang diletakkan di pakaian muslimah itu menjadi wasilah kepada fitnah, maka itu diharamkan. Intinya adalah berhiaslah ketika di rumah. Islam juga tidak mengekang kok, dibolehkan. Dia berjalan dengan rasa malu, ya, menutupi wajahnya dengan pakaiannya. Kemudian apa kata Umar? Dan wanita ini tidak memiliki sifat yang disebut dengan salfa, suka keluar masuk ke laki-laki, tampil, genit, ya, berani sama laki-laki. Bismillah, Drabanian Stars. Sama sih, it's different. Masya Allah. Ustaz, tidak bisa dipungkiri nih. Sekarang hijrahnya para teman-teman kita banyak sekali lah ya. Dan tidak bisa dipungkiri juga mereka tuh mungkin belum bisa langsung seperti membalikan telapak tangan lah ya. Jadi mereka mungkin butuh proses, Jadi dia mungkin memakainya ya yang tadinya tidak memakai jilbab, terbuka auratnya, dia sudah mulai memakai jilbab. Dan dia mungkin pilihannya dia tuh mungkin dia proses dia mungkin pakai jilbab yang masih dililit ataupun sudah lebar tapi masih yang gonjreng, masih yang ya masih ada payet atau masih ada bros atau masih ada yang lain-lain. Ingin tampil ya gitulah. Ini karena prosesnya mereka gitu. Apakah proses ini dimaklumi atau bagaimana, Ustaz? Baik, kita tadi udah bahas ya bahwa batasan-batasan aurat itu seperti apa, kemudian yang harus ditutup seperti apa. Ustadz Muhammad menjelaskan pakaian syar'i itu seperti apa. Kalau itu adalah penjelasan dari Allah, penjelasan dari Rasul ya, dan para ulama menjelaskannya, maka itu nggak bisa dirubah. Ya. Apalagi kemudian kalau pakai jilbabnya misalnya pakaiannya ketat, kemudian masih ada yang terbuka dan lain sebagainya, kita nggak bisa mengatakan bahwa itu boleh, nggak bisa. Walaupun proses itu nggak boleh. Walaupun itu proses, nggak mungkin kita menghalalkan. Ya, tetap kita jelaskan bahwa yang syar'i seperti ini dan itu adalah nggak boleh. Tapi yang perlu kita garis bawahi adalah coba kita pandang orang yang baru hijrah itu dengan pandangan rahmat. Masya Allah. Kalau kita melihat ada seorang akhwat baru ngaji, ya pakai hijabnya belum sempurna, pakai pakaiannya belum sempurna, jangan kemudian dipojokkan.
Ya kemudian tiba-tiba masuk kajian, hijabnya belum sempurna, diliatin dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Ya maka ini yang perlu kita luruskan ya. Bukan kemudian kita mengatakan, oh nggak apa-apa, silahkan misalnya terbuka saja dan lain sebagainya, nggak, tetap hukum-hukum syariat itu nggak akan bisa berubah. Akan tapi cara kita memandang mereka, ini kita harus memandangnya dengan pandangan rahmat. Masya Allah. Ya bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini untuk yang akhwat yang udah pada ngaji ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan ahlus sunnati wal jamaah a'lamuhum bil haq wa arhamuhum lil khalq. Ahlus sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang paling mengerti tentang ilmu dan paling memiliki rasa rahmat kepada manusia. Jadi ilmu aja nggak cukup. Ya orang punya ilmu tapi nggak ada rasa rahmat kepada orang yang sekitarnya, ini nggak bermanfaat ilmunya. Jadi ketika dia melihat seorang akhwat baru saja belajar, ya pelan-pelan. Ya pelan-pelan. Ya. Jangan kemudian misalnya diserang ya dengan nasihat-nasihat. Komen. Tayyib. Ya, apalagi kalau kemudian di media sosial ya. Sabar, pelan-pelan. Ya. Kalau bisa kemudian ketemu di pengajian misalnya, jangan langsung dinasehatin, coba minta nomornya dulu. Ajak ke rumah misalnya, ajak duduk bareng, Kirim kenalan hadiah. dulu. Belikan misalnya hijab-hijab yang syar'i dan seterusnya. Maksudnya caranya itu yang perlu diperhatikan. Bukan hukumnya. Kalau hukumnya nggak mungkin bisa berubah. Masya Allah. Pakai hijab apa yang segini di Iya, Ustaz. komen, akhirnya buka hijab. Iya karena Ya, ada bukan juga- malah bagus. ada maksudnya. posternya kan, yang poster yang jilbab yang mungkin ya kadarullah masih kelihatan Betul, punten gitu, betul. dadanya gitu. Betul. Terus di sampingnya tuh yang nikop unang lebar, surga neraka. Aduh, ini kan Seolah-olah menjudge dan ngejudge sebagainya gitu banget kan. gitu. Padahal kalau mau jujur juga proses beliau awal hijrah juga sama kan saatnya gitu ya. Tapi ketika melihat saudara yang berproses kayaknya nggak sabar gitu. Betul. Kalau mau nasehatin, ya jangan di komen, DM aja kan bisa saja. Betul, kenal juga enggak gitu kan. Iya, bikin nyaman dulu ya Sat lah ya. Intinya hukum nggak mungkin berubah. Tapi cara kita menyampaikannya diperbaiki. Ya. Itu aja. Baik, Masya Allah. Baik, Ustaz, tadi alhamdulillah sudah clear. Kemudian tadi masih berkaitan dengan ketika seorang perempuan, seorang akhwat muslimah keluar rumahnya dalam hal ada hajat atau keperluan. Tapi keperluannya adalah olahraga, Ustaz. Nah, apakah seorang perempuan, kita pengen sehat juga nih, buat para suami kan, kita layani suami, kita olahraga, Ustaz. Apakah ada outfit khusus terkait seorang muslimah mau berolahraga keluar itu bagaimana, Ustaz? Iya. Barakallahu fikum. Tetap olahraga penting ya buat laki-laki ataupun perempuan ya. Cuma tetap yang lebih penting adalah apa yang telah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ataupun surat An-Nur, bahwa para wanita ini harus menjaga aurat mereka. Ya. Pada saat mereka keluar olahraga pun mereka mesti jaga aurat mereka. Ya. Apalagi olahraganya itu di depan halayak ramai gitu, nggak cuma perempuan doang gitu loh. Ya, misalnya apa? Sepedahan, CFD gitu ya. Iya. Ya mesti dia jaga aurat-aurat dia. Ya, nggak terus sembarangan. Kalau sepeda kita nggak pakai abaya Ustadz, pakai training ketat, namanya juga naik sepeda. Spiderman ya. Iya, ini gimana? Masuk Islamnya nggak kafah banget kan? Ya Allah, Masya Allah. Makanya Aero barakallahu fikum. dinamis sih, enggak aero. Apa? Enggak ngaruh juga. Iya katanya kan sebetulnya. begitu. Enggak. Biar biar lebih mudah luas bergerak katanya. Nah, Sebagainya. kalau semuanya akhwat itu masih oke, dia pakai training yang perempuan punya tuh masih nggak masalah. Oke. Tapi di sport sessionnya yang tempat Akhwat akhwat gitu, khusus. akhwat aja. Kalau yang laki-laki nggak boleh, tetap dia mesti jaga auratnya. Dan ingat lagi ya, bukan berarti semua wanita dia bisa terus bebas berpakaian seperti itu. Kalau ada wanita yang kafirah atau wanita yang fasiqah, seorang muslimah tapi dia nggak benar gitu ya, ini juga mesti tetap dijaga. Masya Allah. Ya, mesti tetap dijaga. Sport center muslimah. Terus dan juga termasuk berenang, Ustaz. Berenang. Berenang di antara perempuan. Iya. Masya Allah. Ini pengusaha. Ayo dong, Ya, Masya Allah. ini ya. Tapi ingat ya, bukan pakai terus pakaian berenang yang Iya, begini Ustaz. gitu, Itu enggak gitu, maksudnya. enggak gitu Betul, ya. betul. Tetap dia mesti jaga ya. Dadanya dijaga, terus dari pusar dan sampai lututnya juga dijaga ya, pakaian yang pantas-pantas aja lah. Betul. Jangan kayak orang kafir juga pakaian-pakaiannya. Ustaz. Baik, Masya Allah. Ini peluangnya buat teman-teman. Peluang yang banget nih. peluang banget. Pengusaha Kesempatan. yang bikin sport station wanita. Betul. Anjir, Jadi solusi buat kaum muslimah nih, Masya Allah. Di promo udah. Dan juga Ustaz, Masya Allah. Kang, Oi. sok atuh. Setelah tadi dijelaskan tentang batasan. Terus Betul. juga yang sudah mulai berhijrah ya, yang alhamdulillah ya. hijrah dan yang sudah mengaji. Nah, yang udah mengaji ini kadang-kadang memakai nikob. Oke, alhamdulillah. Pakai nikob, Berkerudung sudah. Belum udah lebar. Dan semangat lagi pengen nambah. Semangat pengen nambah. Biasanya tambah ilmu, tambah wah ini kayaknya merasa wajah saya fitnah nih buat kalau keluar gitu kan. Pakailah nikob. Ya. Kadang-kadang yang udah nikob ngeliat yang orang yang nggak pakai nikob begitu juga tuh. Jadi
Padahal dia cantikan dia tuh daripada saya, tapi dia kok nggak pakai niqab? Saya dibuka. Enggak, tapi dia jadi merasakan kayak Sombong. seakan-akan niqab itu kan seharusnya wajib atau gimana? Hukum niqab itu sendiri. Barakallahu fikum. Sebelum Anda jawab niqab, karena ini berkaitan tentang para wanita yang udah banyak ngaji ya, udah mulai berubah outfitnya. Ada satu permasalahan juga yang mungkin banyak yang salah kaprah di perempuan. Apakah mereka wajib pakai pakaian hitam-hitam semua? Oh, warna. Apa enggak? Warna. Ya. Makanya ini banyak banget yang nganggap bahwa semua akhwat itu mesti pakai hitam. Betul. Kalau dia berani pakai kuning, tahzir kuning. Tahzir. Jangan. Betul. Ternyata istri-istri Rasulullah SAW, para sahabiat itu di dalam riwayat itu dikatakan bahwa mereka tuh pakai pakaian selain warna hitam. Selain warna itu. Ada yang pakai baju kuning, ada yang pakai baju merah. Bahkan dalam sebuah riwayat ya, Aisyah radhiyallahu taala anha kanat talbath thiyab al-mawridah bil usfur wa hiya muhrim. Dia lagi ihram. Bahkan dia lagi tawaf, dia pakai baju kuning. Itu istri Nabi ya. Istri Nabi alaihi wasallam. Ya. Makanya maksud saya di sini adalah tidak memaksakan untuk semuanya pakai hitam, enggak. Ya, boleh pakai warna lain boleh. Walaupun memang ada hadis ya, pujian Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kaum Ansar yang mereka ini memakai pakaian yang hitam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ka'anna 'ala ru'usihinna al-ghirban minas sakinah wa 'alaihinna aksiyatun sud yalbasnaha. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam seolah-olah di kepala mereka itu bertengger burung-burung gagak karena tenang dan mereka itu memakai pakaian berwarna hitam. Ya. Dan ini adalah pujian ya, bukan perintah dari Rasulullah SAW, pujian karena mereka memakai pakaian hitam. Makanya sebagian para ulama mereka mengatakan ya tetap lebih baik tidak terus norak-norakan warna-warnanya kalau keluar rumah, tetap yang bisa menjaga dirinya dan menjaga nggak menjadi bahan fitnah untuk para laki-laki. Ya mungkin yang mesti di bold juga ya, bukan berarti terus berlebih-lebihan. Pada intinya warna tidak ada kekhususan ya. Iya, nggak ada kekhususan. Nah, dan masalah niqab. Sekarang masalah cadar atau niqab, memang terjadi perbedaan pendapat para ulama tentang masalah ini. Seperti mazhab Hanifiyah. Mazhab Hanafiyah itu tidak mewajibkan niqab. Nggak wajib, cadar itu nggak wajib. Mazhab Malikiyah, mereka sedikit berbeda. Mereka bilang kalau wanitanya cantik, mempesona, menggoda, wajib pakai niqab. Tapi kalau wanitanya ajuz, udah rada tua, kurang mempesona mungkin ya, itu nggak wajib pakai niqab. Ya. Nah ini akhirnya pada pakai semua nih. Ngerasa pada percaya diri semua. Yo asan. Tapi yang paling mengagetkan adalah ternyata mazhab Syafi'iyah adalah mazhab yang paling kencang masalah ini. Kita di Indonesia Syafi'iyah. Di Indonesia ini Syafi'iyah. Mereka mengatakan bahwa aurat seorang wanita itu ada aurat dalam sholatnya, ya, ada aurat dalam di luar, ya. Maka aurat seorang wanita dengan ajanib, dengan orang yang asing, ya, hanya tangannya aja yang boleh kelihatan, wajahnya mesti ditutup. Ini pendapat Syafi'iyah. Berarti wajib ya? Alal mu'tamad. Ya. Dan ini pendapat yang dibenarkan gitu dalam Syafi'iyah. Masya Allah. Bayangin, ternyata seasing itu padahal cadar di kita. Ternyata mazhab yang paling menyebar di Indonesia mengatakan wajibnya cadar. Masya Allah. Paham ya? Jadi untuk orang-orang yang kadang-kadang suka rese urusan cadar ya, ternyata mazhab kita nih justru mengarahkan kita untuk memakai cadar, ya. Dan cadar udah terkenal dari dulu, sebelum ente lahir udah terkenal cadar. Orang-orang udah pakai cadar dan sekarang Anda pakai masker. Itu ya, sekarang Anda pakai masker dan Anda nggak ngomong apa-apa. Bahkan Anda kalau nggak pakai masker bingung, ya kan? Waduh, gue belum nggak bawa masker, balik lagi ke rumah pasti. Betul. Ini sekarang pakai cadar yang dulu mungkin sebagian dari wanita-wanita ada yang menghina orang-orang pakai cadar, sekarang rasakan deh. Ternyata Anda juga dipaksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala menutup wajah Anda, tapi dengan masker tadi. Ya. Nah. Kalau pendapat madhab Hanabilah, mereka mewajibkan juga. Wallahu a'lam. Yang roji dalam pendapat ini adalah pendapat yang dikemukakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam kitabnya tadi itu. Jilbab wanita muslimah. Beliau mengatakan sunnah. Gak sampai derajat wajib. Beliau mengatakan saya tidak tahu ada sahabiyah, seorang wanita dari kalangan sahabat itu mewajibkan cadar. Gak ada. Ya. Bahkan ada beberapa riwayat yang beliau mengatakan bahwa ini kelihatannya bahwa para wanita di zaman Nabi SAW nggak selalu memakai cadar. Ya, seperti lagi sholat subuh mereka itu nggak kelihatan karena gelap. Ya, berarti kalau nggak gelap kata Syekh Albani itu mereka tahu gitu loh. Karena nggak pakai cadar orang-orangnya. Begitu juga Al-Fadl ibn Abbas. Al-Fadl ibn Abbas waktu diajak oleh Nabi SAW digandeng sama Nabi SAW ke bagian perempuan waktu Id buat ceramah. Nabi nyendernya sama Fadl. Ternyata Fadl ngadep ke perempuan. Dan Fadl ternyata melihat seorang wanita cantik. Dilihatin sama dia, digeser dagu sama Nabi.
balik lagi, digeser lagi. Terpesona, Masya. Ya. Tandanya apa? Wanita tersebut berarti nggak pakai Iya, cadar. kelihatan. Ya kan, mestinya kalau ada fadl, mereka kalau itu wajib pasti mereka langsung tutup. Bahkan Rasulullah SAW bakal menyuruh untuk ditutup. Ya, makanya wallahu taala yang afdal adalah seorang wanita memakai cadar. Afdol. Ya, tentu yang afdal. Ya, apalagi kalau merasa dirinya cantik dan mempesona, memfitnah, maka dia pakai cadar, itu lebih baik untuk dirinya. Masya Allah. Jadi derajatnya sunnah tapi afdol untuk Oh iya, wanita. sangat afdal. Masya Itu Allah. bagian sempurna. Masya Allah. Dan hikmahnya ya Ustaz, banyak yang mendapatkan hidayah setelah kondisi memajukan masker Ustaz. Ternyata seperti ini ya katanya. Perasaan yang dirasakan oleh sahabat kita muslimah. Dan subhanallah, Syekh Al-Albani yang merojihkan bahwa cadar itu tidak wajib dan sunnah, istri beliau dan anak-anak perempuan beliau pakai cadar semua. Nah, ini juga poin banget nih. Walaupun Bukan berarti. walaupun bukan wajib Jadi, tetap. jadi jangan disalahpahami. Oh sunnah, alhamdulillah. Berarti lepas. enggak, lebih afdol ya pakai. Masya Ya, harusnya pakai. Ya, maksudnya lebih afdol. Syekh Albani yang merojihkan dan sekarang yang membawakan pendapat ini pasti mereka merujuk ke Syekh Albani, betul nggak sih? Betul. Tapi Syekh Albani istri dan anak-anaknya pakai cadar. Masya Allah. Luar biasa, alhamdulillah. Baik Ustaz, dan alhamdulillah Ustaz nih, selanjutnya adalah terkait tantangan yang dirasakan oleh teman-teman saudara kita muslimah yang sudah mulai berproses tadi saatnya mengamalkan apa yang telah diketahui, dan tentunya pasti banyak tantangan Ustaz, baik dari keluarga, kemudian juga lingkungan terdekat, bahkan pekerjaan ya, kantor dan sebagainya. Mungkin Ustaz ada nasihat buat teman-teman yang sedang berjuang untuk bisa berubah Ustaz. Yang pertama sekali adalah kuatkan niat. Ya, yakinlah bahwa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga perintah Allah adalah yang paling besar. Peran kita sebagai hamba Allah adalah peran yang paling besar. Ya, sehingga pilihan kita hanyalah satu, yaitu mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berhijab, maksudnya para akhwat, maka lakukanlah. Ya. Apalagi ini adalah sebuah perintah yang di banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya, di banyak hadis Nabi SAW menyebutkannya. Kemudian hal yang penting juga untuk diketahui adalah bahwa terkadang ya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita suatu perintah atau suatu syariat, akan tapi hati kita merasa berat untuk melakukannya. Ya. Itu terjadi di kalangan para sahabat. Sebagian sahabat radhiyallahu anhum wa ardhahum, mereka keberatan tatkala diwajibkan untuk berjihad. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum. Telah diwajibkan atas kalian jihad, qital, berperang, dan itu adalah sesuatu yang kalian tidak sukai. Kemudian kata Allah, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Bisa jadi kalian tidak menyukai sesuatu padahal itu adalah yang terbaik bagi kalian, dan bisa jadi kalian menyukai sesuatu akan tapi itu adalah keburukan bagi kalian. Ya, bisa jadi sebagian akhwat ragu-ragu ya. Dia takut kemudian nggak dapat pekerjaan atau alasan-alasan lain. Yakinlah bahwa walaupun pandangan kita adalah itu sebuah keburukan atau hal-hal yang tidak kita sukai, akan tapi ketika itu adalah syariat Allah, pasti mengandung kebaikan. Kemudian di akhir ayat Allah mengatakan, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Jadi nggak usah ragu untuk melakukannya. Adapun tadi permasalahan tentang orang-orang yang di sekitar, maka berikan penjelasan. Ya, berikan penjelasan. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling benar penjelasannya, tapi masih ditentang sama banyak orang, ya kan? Sehingga Nabi SAW terkadang sedih ya ketika menyampaikan sesuatu kemudian tidak diterima oleh orang-orang yang di sekitarnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma 'alaika illal balagh. Kewajiban wahai Muhammad adalah menyampaikan. Ya, kalau ini Nabi Muhammad yang diberikan wahyu, masih ada orang yang gak suka sama beliau, maka apalagi kita. Jadi jangan kemudian kita terlalu risau karena ada orang yang gak suka, ada orang yang mengatakan A, B, C, akhirnya kita gak pakai jilbab. Ya jangan. Ya. Bismillah, tawakal ala Allah, dan jangan lupa untuk senantiasa berdoa, meminta kepada Allah keteguhan hati, ya kemudahan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ya hidayah agar kita selalu berada di atas jalan yang lurus. Ini wajib lagi kan? Masya Allah. Wajib. Berarti kalau dia nggak Kewajiban. pakai jilbab ya dosanya jalan terus. Gitu. Betul, dosanya jalan terus. Kemudian juga ada satu nasihat ingin Anda sampaikan ya. Sebagian akhwat salah paham tentang konsep hijab, sehingga mereka mengira bahwa ketika sudah pakai hijab berarti
boleh bicara sama laki-laki, boleh tampil, boleh selfie, boleh upload fotonya di Instagram dan seterusnya. Harus dibedakan antara dua perkara. Dan dua-duanya perlu ditempuh. Yang pertama adalah menutup aurat. Dan ini pembahasan kita di podcast ini sudah clear semua. Menutup aurat, seperti apa sifat-sifat pakaiannya sudah dibahas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tidak tampil. Tidak tampil. Ya, ini adalah tipikal dari perempuan yang dianjurkan oleh Nabi SAW dari banyak hadis. Di antaranya ketika Nabi SAW mengatakan al-mar'atu aurah, wanita adalah aurat. Kemudian kata Nabi, wa innaha idza kharajat min baitiha istashrafaha syaitan. Sesungguhnya wanita ketika keluar dari rumahnya, maka syaitan akan menghiasinya. Lihat, Nabi tidak mengatakan wanita yang nggak pakai jilbab. Semua saja. Sehingga wanita secara umum itu adalah fitnah bagi laki-laki. Walaupun dia pakai hijab, tapi kalau kemudian dia sering tampil di hadapan laki-laki, ya, apalagi upload fotonya sampai kemudian dilihat sama ribuan orang atau puluhan ribu orang, ya maka ini sebuah fitnah. Ya, jadi jangan kemudian difahami ketika sudah tertutup berarti boleh tampil. Ya, dan ada yang menarik yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Qasas ayat 25. Antum pernah dengar nggak cerita tentang dua wanita yang ditolong sama Nabi Musa ketika ngambil air? Ditolong sama Nabi Musa, ya kan? Karena Nabi Musa kuat, ditolong. Kemudian kedua wanita ini pulang ke rumahnya. Maka ayah dari wanita ini memerintahkan mereka untuk memanggil Nabi Musa. Masya Allah. Maksudnya ingin berterima kasih. Tahu antum kisahnya? Baik. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala ketika menceritakan salah satu dari wanita ini datang kepada Nabi Musa untuk memanggil Nabi Musa kepada ayahnya. Bagaimana Allah menyebutkan cerita ini? Antum perhatikan baik-baik. Dan ini faedah yang sangat penting untuk para akhwat. Faja'athu ihdahuma tamshi ala istihya. Qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua wanita itu. Kata Allah, tamshi ala istihya. Wanita yang datang ini berjalan dengan malu. Masya Allah. Taib, berjalan dengan malu. Kemudian ia berkata, sesungguhnya bapakku memanggilmu agar ia memberikan balasan terhadap kebaikan yang engkau berikan kepada kami. Taib. Konteks ayat ini, ikhwan, Allah sedang bercerita bahwa anaknya Nabi Musa ingin memanggil Nabi Musa agar ayahnya berterima kasih. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala menyelipkan di sana sifat bagaimana si perempuan ini berjalan. Apa katanya? Tamshi ala istihya. Padahal kalaupun nggak ada sifat ini, ceritanya bakal difahami, nggak ada masalah, paham nggak? Tapi Allah sengaja menyebutkan di antara sifat wanita ini adalah dia berjalan dengan malu. Antum melihat apa kata para ulama tafsir tentang ayat ini? Kata Ibnu Katsir rahimahullah menukilkan dari Umar bin Khattab. Maksud dari dia berjalan dengan malu adalah, ya, kata Umar bin Khattab, kanat mustatiratan bikum midriha. Dia menutupi wajahnya dengan pakaian yang ada di bagian tangannya, ditutupi wajahnya. Ini menunjukkan bahwa wanita ini nggak mau tampil. Kemudian Umar juga mengatakan, ja'at tamshi ala istihya qailatan bi thawbiha ala wajhiha. Dia berjalan dengan rasa malu, ya, menutupi wajahnya dengan pakaiannya. Kemudian apa kata Umar? Laisat bisalfa kharrajah wallajah. Dan wanita ini tidak memiliki sifat yang disebut dengan salfa. Apa itu salfa? Kharrajah wallajah, suka keluar masuk ke laki-laki. Tampil, genit, ya, berani sama laki-laki. Ini yang dikatakan oleh para ulama. Ya, di antaranya adalah Al-Jauhari mengatakan tentang arti dari as-salfa. Maksudnya adalah al-jari'ah as-salitah. Perempuan yang berani, yang mulutnya comel. Nggak malu dia. Nggak malu sama laki-laki. Nongkrong aja gitu. Nggak malu sama laki-laki. Jadi maksud Ana adalah bahwa nggak cukup hanya menutup aurat saja. Harus punya sifat malu. Ya, malu sama laki-laki, nggak suka umbar kemesraan dengan suaminya. Ya Allah. Ini terjadi. Ya, ini terjadi sehingga Ana ingin menjelaskan faidah ini. Dan Nabi SAW juga mengatakan inna likulli dinin khuluqan wa khuluqul Islam al-haya. Setiap agama itu memiliki akhlak, dan akhlaknya Islam
adalah sifat malu. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Masya Allah. Sangat bermanfaat Ustaz. Masya Allah. Jazakumullah khair Ustaz atas waktu dan kesempatannya. Masya Allah. Barakallahu fikum. Barakallah. Demikian saudariku muslimah dimanapun berada. Masya Allah sudah sangat gamblang dan jelas. Ini salah satu bentuk rahmat Allah ya. Allah takdirkan kita bisa mendapatkan ilmu ini. Masya Allah. Semoga Allah memudahkan teman-teman semua bisa melaksanakannya. Dan buat kita juga ya. Menyampaikan ke istri, saudari, ibu. Masya Allah. Betul sekali. Dan benar di sebuah kebaikan buat semua. Masya Allah. Ustaz, terima kasih banyak Kak Reda, Masya Allah. Dan juga terus kalian terima kasih banyak pula pada semua teman-teman yang telah mensupport kegiatan kita. Dan seperti biasa Alhamdulillah wardrobe kita pada kali ini dari Samase is different. Masya Allah, terima kasih banyak atas supportnya Kemko, kurta, dan juga baju-baju outfit yang sangat luar biasa. Teman-teman sekalian silahkan bisa langsung dikepoin Instagramnya. Ada di Samase Sentro, Samase Official, dan lain sebagainya. Silahkan bisa lihat Instagramnya. Dan juga bisa kunjungi toko offline-nya di Buah Batu Bandung. Masya Allah. Dan silahkan dapatkan promo menarik dari mulai outfit ujung kepala hingga ujung kaki bisa dilihat dan silakan bisa manfaatkan segera kesempatan ini. Masya Allah, jazakumullah khair. Dan Kak Reda, dan kita telah disupport dengan ini ada Jinan Muslim Wear. Masya Allah. Ini sebenarnya tuh Jinan itu dia produknya buat wanita. Ya kan tadi kita ngebahas wanita yang mulia. Masya Allah. Jadi tuh Jinan itu memberikan pilihan buat anak-anak nih. Ini mukena? Yang ini mukena. Oke. Jadi Jinan itu ada gamis buat anak-anak. Ya. Mulai 2021 tuh mulai fokus ke pakaian muslim anak dan remaja. Oh, Masya Allah. Tadinya mungkin muslim umum betul, ya. Betul. Tapi sekarang dia fokus 2021 ini semenjak pandemi kayaknya ya. Betul. Masya Allah. Masya Allah. Jadi pakaian muslim anak dan juga remaja. Dan mengedepankan pakaian muslim syari yang elegan dan eksklusif. Ada mukena yang kita lihat sekarang, ada gamis untuk anak-anak, untuk ibu-ibu juga ya, Masya Allah. Jadi ini kan di all size nih yang remaja ini. Jadi kalau ibu-ibunya muat mungkin it's okay. Betul sekali, Masya Allah. Dan juga menggunakan bahan-bahan berkualitas dan premium. Ada bahan toyobo, rayon, silk, bikin hari-hari buah hati tampil nyaman dan beribadah pun juga lebih khusyuk. Khusyuk Insya Allah, wasilah, Masya Allah. Dan nyaman dipakai ya, Masya Allah. Warnanya banyak Kang. Ada warna coklat, Milo, ada peach, hijau, Tosca, ungu, baby pink, banyak banget. Udah coklat Milo. Iya. Manis betul. Masya Allah. Haus deh. Masya Allah. Jadi silakan teman sekalian untuk bisa kepoin di Instagramnya dan juga tersedia di marketplace favorit kamu. Silakan untuk bisa dikepoin dan juga bisa pesan ya. Pas banget juga untuk hadiah. Oh di Bandung. Masya Allah. Jadi tinggal kepo di Jinan Muslim Wear. Betul sekali. Masya Allah. Terima kasih banyak. Jazakumullah khair. Masya Allah. Dan semoga memudahkan kita untuk bisa kembali di pertemuan berikutnya. Dan Kak Reda, terima kasih banyak. Dan jangan lupa teman-teman ya, untuk bisa selalu follow, like, share, and subscribe di YouTube, Spotify, dan Instagram. Masya Allah. Dan kita akan jumpa karena kita hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.